Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sucianti dan rekan saya. Dan saya Desilia Putri Media. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang puisi dengan media pembelajaran yaitu audio visual. Tonton video kita sampai habis ya. Assalamualaikum teman-teman. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang indahnya berpuisi. Untuk mengetahui apa itu puisi, simak terus videonya sampai akhir ya. Yang pertama ada pengertian puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang holik yang bisa kita ungkapkan dalam bahasa yang indah. Selanjutnya ada unsur teks puisi. Seperti teks-teks lainnya, puisi juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada majas dan irama. Teks ini berbeda dengan teks eksposisi, berita, ataupun teks lainnya yang sudah kalian pelajari. Puisi ini merupakan teks yang mengutamakan majas dan mengutamakan irama. Jadi, apa sih pengertian majas dan irama? Majas adalah bahasa kiasan yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut. Bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, pengulangan, dan perumpamaan. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama ini berfungsi untuk memberikan jiwa kepada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, marah, rindu, dan bahagia. Yang kedua ada penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi dan perasaan si penyair. Yang ketiga adalah kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda maupun kata-kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, rantai dan padi kapas dalam lambang Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami secara umum. Yang keempat, ada pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Terdapat beberapa jenis puisi yang perlu kita ketahui. Ada 3 jenis puisi yang dibahas dalam materi kali ini. Antara lain, yang pertama ada puisi naratif. Apa itu puisi naratif? Puisi naratif yaitu puisi yang isinya berupa ungkapan penyair dalam bentuk cerita atau penjelasan, sehingga pembaca atau penyimak puisi seolah-olah sedang menyimak atau membaca cerita dengan gaya pengemasan puisi. Ada setidaknya 2 jenis puisi naratif yang terkenal, yaitu puisi balada. Puisi balada adalah puisi yang berisi cerita mengenai orang hebat, perkasa, atau tokoh yang dipuja-puja. Selanjutnya ada puisi romansa. Puisi romansa adalah puisi yang berisi kisah percintaan, perkelahian, hingga petualangan yang disajikan dengan gaya bahasa yang romantik. Yang kedua ada puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang isinya berupa ungkapan batin individu penyair yang isinya bisa berupa gagasan, pengalaman, serta suasana batin yang ada dalam diri dan sekitarnya. Terdapat beberapa jenis puisi lirik ini, antara lain yang pertama ada puisi elegi. Puisi elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari penyairnya. Yang kedua ada puisi serenada. Puisi serenada adalah puisi yang berisi sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Terakhir ada puisi ode. Puisi ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap sesuatu hal seseorang atau suatu keadaan. Yang ketiga ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang isinya berupa pemberian kesan penyair terhadap suatu objek yang ia angkat dalam puisi, baik itu peristiwa, keadaan, benda, hingga suasana yang menarik. Setidaknya ada 2 jenis puisi deskriptif yang biasanya dibuat. Di antaranya yang pertama ada puisi satire. Puisi satire adalah puisi yang mengungkapkan rasa ketidakpuasan penyair mengenai suatu keadaan dengan cara menyindir atau menyatakan sesuatu yang sebaliknya. Puisi kritik sosial adalah puisi yang menyatakan rasa tidak senang terhadap seseorang atau keadaan dengan cara membeberkan hal yang rusak pada objek yang diangkat dalam puisi. Berikutnya adalah cara untuk menulis puisi.
Untuk menulis puisi ada beberapa langkah yang harus diikuti. Pertama, fokuskan pikiran serta perasaan terhadap suatu gagasan, pengalaman, atau permasalahan. Yang kedua, yaitu tuangkanlah hal-hal yang terlintas pada pikiran kamu. Kemudian, pilih kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk baris dan bait. Yang ketiga, lakukan proses penyuntingan atau pengeditan untuk menyempurnakan kualitas puisi yang sudah disusun. Selanjutnya ada pembacaan puisi yang baik. Setelah dibuat, puisi ditunjukkan untuk dibaca di depan publik. Faktanya, tak semua orang yang mahir membuat teks puisi bisa dengan mudah dan terampil membacakan puisinya kepada banyak orang. Jika kamu ingin menjadi pembaca puisi yang baik, maka perlu untuk memperhatikan hal-hal yang menjadi faktor pembaca puisi yang baik. Di antaranya seperti berikut ini. Yang pertama ada ekspresi. Ekspresi dalam puisi adalah ungkapan atau proses menyatakan atau memperlihatkan maksud, perasaan, dan gagasan. Wujud ekspresi dalam puisi biasanya diwujudkan dalam wujud air muka atau wajahnya. Penting untuk memperhatikan bagaimana rupa wajah ketika menyatakan baris atau bait-bait tertentu, agar muncul kesesuaian antara apa yang dimaksud dengan teks puisi dengan ekspresi yang dikeluarkan dalam penampilannya. Yang kedua ada lafal. Lafal adalah ucapan seseorang pada huruf atau kata yang diungkapkannya. Dalam puisi, setiap kata yang ada dalam teks harus dilafalkan dengan jelas agar maksud dan maknanya sampai kepada pemirsa, baik huruf vokal maupun huruf konsonannya. Keduanya sama pentingnya. Ketiga, ada tekanan. Tekanan adalah kuat dan lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat dalam sebuah puisi. Penggunaan tekanan pada bagian-bagian tertentu dalam puisi berfungsi untuk menegaskan sesuatu, sehingga pendengar menjadi lebih perhatian pada bagian-bagian yang ditekankan. Keempat, ada intonasi. Intonasi adalah naik serta turunnya lagu dalam kalimat. Fungsi intonasi ini untuk menjelaskan maksud dari baris dalam puisi. Apakah fungsinya untuk bertanya, memerintah, menyampaikan informasi, atau yang lainnya. Berikutnya ada musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah mengubah puisi menjadi sebuah lagu dengan memiliki keselarasan di antara keduanya. Dalam melakukan musikalisasi puisi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh mengganti atau mengubah lirik dalam puisi yang hendak diubah menjadi lagu. Yang kedua, aransemen musikalisasi puisi yang baik perlu mengungkapkan karakter puisi yang diubah. Nah teman-teman, setelah pembahasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Nanti kalian bisa langsung tanya lewat Telegram yang sudah kita sediakan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.